Apa jadinya jika Indonesia bebas dari koruptor? Korupsi, kata yang bikin rakyat Indonesia auto mengelus dada. Dari berita pejabat yang tiba-tiba punya villa megah, sampai proyek mangkrak yang duitnya entah kemana. Tapi coba bayangin, gimana kalau semua itu hilang? Gimana kalau Indonesia benar-benar bebas dari koruptor? Yuk, kita bahas skenario alternatif yang mungkin bisa bikin negeri ini melesat kayak roket keluar angkasa. Siap-siap, karena dunia tanpa korupsi itu kedengarannya indah banget, tapi juga bikin kita mikir, kok bisa ya kita nggak nyampe-nyampe ke sana? Pertama, soal duit negara alias APBN. Tiap tahun, Indonesia punya anggaran ribuan triliun, tapi sebagian bocor ke kantong oknum. Nah, kalau nggak ada korupsi, duit itu bisa dipakai full buat rakyat. Bayangin, sekolah gratis sampai perguruan tinggi, rumah sakit dengan fasilitas lengkap, jalanan mulus tanpa lubang kayak permukaan bulan, bahkan mungkin gaji guru dan tenaga kesehatan bisa naik berkali lipat. Kalau sekarang banyak desa masih gelap gulita, tanpa korupsi, tiap rumah bisa punya listrik, internet cepat, bahkan akses air bersih. Jadi nggak ada lagi cerita anak sekolah nyebrang sungai pakai tali cuma buat belajar. Kalau ngomongin korupsi di Indonesia, salah satu korban paling kelihatan jelas ada di sektor infrastruktur. Siapa sih yang nggak kesel lihat jalan baru diperbaiki seminggu, sudah bolong lagi kayak kulit jerawatan? Itu semua terjadi karena duit proyeknya dipotong, kualitas bahan diturunin, dan sisanya ya masuk kantong pribadi. Sekarang coba bayangin, kalau korupsi hilang, Indonesia bisa punya infrastruktur kelas dunia. Tol bukan cuma nyambung Jakarta-Surabaya, tapi bisa lanjut sampai Papua. Bukan cuma transportasi darat. Bayangin bandara kita semua modern, nggak kalah sama Changi di Singapura atau Incheon di Korea Selatan. Pelabuhan bukan lagi lambat dan ribet, tapi efisien kayak di Rotterdam atau Shanghai. Hasilnya, ekspor lancar, impor nggak bikin macet, dan logistik jadi murah. Kalau sekarang biaya kirim barang dari Jakarta ke Papua lebih mahal daripada ke Singapura. Tanpa korupsi harga bisa turun drastis. Ekonomi daerah ikut kebantu, UMKM makin lancar, dan rakyat nggak perlu bayar ongkir mahal cuma buat beli barang sederhana. Bahkan, dengan duit infrastruktur yang utuh, kita bisa bikin proyek gila-gilaan. Jembatan raksasa yang nyambungin pulau-pulau besar. MRT bukan cuma di Jakarta, tapi ada di Surabaya, Medan, Makassar, dan Denpasar. Jalan tol bawah laut atau kereta Hyperloop bukan lagi mimpi, tapi proyek nyata. Infrastruktur yang cepat dan berkualitas itu efeknya domino. Orang bisa kerja lebih produktif, wisatawan betah datang, investor makin tertarik, dan yang paling penting, hidup rakyat jadi jauh lebih mudah. Jadi, bisa dibilang, tanpa korupsi, infrastruktur Indonesia bukan cuma ngebut, tapi bisa bikin kita sejajar sama negara-negara maju dalam waktu singkat. Kalau ngomongin pendidikan, korupsi itu kayak kutu di kepala. Kecil, tapi bikin gatel terus. Anggaran yang harusnya buat bangun sekolah malah dipotong. Akhirnya, banyak sekolah bocor, guru gajinya pas-pasan, murid belajar masih numpang di kelas seadanya. Sekarang bayangin kalau nggak ada korupsi. Setiap sekolah punya gedung bagus, fasilitas lengkap, dan teknologi canggih. Laptop atau tablet jadi barang standar, bukan hadiah lomba. Bayangin anak-anak di pelosok Papua atau Kalimantan bisa belajar pakai virtual reality buat simulasi sejarah, atau pakai robot buat belajar coding. Keren banget kan? Guru juga jadi pahlawan yang beneran dihargai. Gajinya layak, pelatihan rutin, bahkan bisa ikut workshop internasional tanpa harus jual cincin kawin dulu. Kalau sekarang banyak guru ngajar sambil nyambi ojek online biar bisa hidup, di dunia tanpa korupsi, guru bisa fokus sepenuhnya mendidik generasi bangsa. Dan jangan lupa soal perguruan tinggi. Kalau anggaran pendidikan dipakai sepenuhnya, universitas di Indonesia bisa masuk jajaran top dunia. Nggak ada lagi cerita anak pintar harus keluar negeri buat cari kualitas. Karena di sini pun, kampusnya sudah setara Harvard,
Oxford, atau NUS. Bayangin aja, kita bisa punya Nobel Laureate pertama dari Indonesia, lahir bukan dari luar negeri, tapi dari kampus lokal. Hasilnya, generasi muda kita nggak cuma jago hafalan, tapi benar-benar kreatif, inovatif, dan siap bersaing di dunia global. Anak desa bisa jadi profesor, anak nelayan bisa jadi penemu teknologi ramah lingkungan, anak petani bisa jadi CEO startup. Semua punya kesempatan yang sama, karena pendidikan nggak lagi jadi barang mewah. Jadi, tanpa korupsi, pendidikan Indonesia bisa naik level gila-gilaan. Dari sekadar yang penting sekolah, jadi yang penting berkualitas. Dan kalau itu beneran kejadian, siapa tahu dalam 20-30 tahun, Indonesia bisa jadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Tapi ya itu, semua berawal dari satu hal, jangan ada lagi yang nyolong duit pendidikan. Karena kalau masih ada, mimpi punya Harvard di Indonesia cuma akan tetap jadi mimpi. Kalau ngomongin kesehatan di Indonesia, seringkali yang terlintas adalah antre panjang, obat kosong, dan dokter yang super sibuk. Belum lagi cerita pasien di daerah yang harus naik perahu atau jalan kaki berjam-jam cuma buat sampai ke puskesmas kecil. Dan itu sering terjadi karena, ya, korupsi. Anggaran kesehatan yang bocor bikin alat medis kurang, rumah sakit terbatas, tenaga kesehatan kekurangan fasilitas. Sekarang coba bayangin kalau nggak ada korupsi. Rumah sakit di kota kecil bisa setara dengan rumah sakit internasional. MRI, CT scan, alat bedah robotik, semua tersedia. Nggak ada lagi pasien dari Papua yang harus terbang ke Jakarta cuma buat operasi sederhana. Karena di rumah sakit daerah pun sudah lengkap dan berkualitas. Dokter dan perawat juga jadi profesi yang benar-benar dihormati dan sejahtera. Gaji mereka tinggi, fasilitas memadai, dan mereka nggak perlu lagi kerja 24 jam non-stop dengan bayaran minim. Kalau sekarang banyak tenaga medis pindah ke luar negeri karena gaji lebih besar. Tanpa korupsi, mereka akan betah di Indonesia. Bahkan dokter dari luar negeri yang akan datang ke sini. Sistem kesehatan juga bakal jauh lebih ramah rakyat. Bayangin BPJS bukan jadi momok, tapi benar-benar premium. Cepat, mudah, obat lengkap, tanpa drama antrean panjang atau istilah kamar penuh. Bahkan, pengobatan bisa gratis dari ujung Sabang sampai Merauke. Orang nggak perlu mikir, duh, ada duit nggak ya buat bayar rumah sakit? Karena negara benar-benar hadir. Dan jangan lupa, dengan anggaran kesehatan utuh, riset medis di Indonesia bisa melesat. Kita bisa jadi penemu vaksin baru, obat kanker terbaru, bahkan teknologi operasi robotik buatan anak bangsa. Jadi, bukan cuma ikut beli dari luar negeri, tapi jadi negara yang dicontoh dunia. Tanpa korupsi, kesehatan rakyat Indonesia bisa kelas dunia. Rumah sakit modern di mana-mana, tenaga medis sejahtera, pengobatan terjangkau, dan yang paling penting, rakyat hidup lebih lama dan lebih bahagia. Karena negara yang hebat itu bukan cuma punya gedung tinggi atau jalan tol panjang, tapi rakyatnya sehat. Dan kesehatan tanpa korupsi, artinya kita benar-benar punya masa depan yang cerah. Ekonomi Indonesia itu ibarat mobil sport yang mesinnya besar, tapi rodanya bocor. Mesinnya, potensi alam dan jumlah penduduk yang luar biasa. Bocornya, ya, korupsi. Duit yang harusnya jadi bensin pembangunan malah menguap entah kemana. Akhirnya, kita cuma jalan pelan, padahal bisa ngebut. Kalau korupsi hilang, coba bayangin. UMKM dapat dukungan penuh, pinjaman modal gampang, pajak ringan, pelatihan gratis. Dari warung kelontong bisa jadi minimarket modern. Petani dapat pupuk subsidi tepat sasaran, alat canggih, dan harga jual adil. Jadi nggak ada lagi cerita petani panen raya, tapi tetap rugi. Nelayan punya kapal modern, bisa ekspor langsung ikan segar ke Jepang, bukan cuma ke pasar lokal. Investasi juga bakal deras masuk. Kenapa? Karena dunia tahu kalau sistem kita bersih, nggak perlu uang pelicin, nggak ada proyek siluman. Investor asing seneng, pengusaha lokal makin berani berkembang.
Startup teknologi bisa tumbuh kayak di Silicon Valley. Bayangin ada Tokopedia versi dunia atau Gojek internasional yang lahir dari Indonesia dan dipakai miliaran orang di luar negeri. Ekonomi kita pun bisa lompat. Dari urutan 16 besar dunia, naik masuk 10 besar, bahkan 5 besar. Rupiah jadi kuat, daya beli masyarakat meningkat, dan nggak ada lagi meme Indomie Rp20.000. Malah mungkin Indomie bisa jadi makanan internasional yang diekspor ke seluruh dunia dengan harga premium. Efek dominonya, rakyat makin sejahtera, gaji naik, lapangan kerja banyak, harga stabil. Nggak ada lagi cerita sarjana nganggur atau lulusan SMK bingung cari kerja. Jadi, kalau Indonesia bebas dari koruptor, kita bisa bayangin negara ini jadi superpower baru. Infrastruktur gila-gilaan, pendidikan kelas dunia, kesehatan gratis, ekonomi kuat, dan rakyat yang bahagia. Kalau kalian suka dengan pembahasan What If seperti ini, jangan lupa tekan like, share ke teman kalian, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.